Ya, kembali lagi ke Nia, ngobrol inspiratif ala TCI. Ya guys, di sini sebenarnya saya sebagai narasumber dan saya akan panggil host kita yang keren untuk ke sini. Saya pas refleks. Gimana ya? Balik dong. Iya ya. Udahlah, nggak apa-apa lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Niat Ngobrol Inspiratif ala TCI. Tadi sebenarnya gimmick aja, narasumber yang jadi dikerjain. Ya karena emang narasumbernya cukup unik, asik dan menggelitik. Mau sih coba. Ya sekarang ada siapa bapak namanya Pak? Coba perkenalkan diri Pak, silakan. Oh, oke. Nama saya Host dulu ya, perkenalkan diri. Oh iya. Kan udah. Masih belum? Oh iya. Ya saya ulang lagi ya. Dengan saya Alda Saya Cepi. Saya Denis. dan bintang tamu kita Raffi Renaldi. udah 3 kali apa nih? Mas Rafli. Iya. Ini sebagai head IT developer. Tuh. Beda sama developer perumahan. Bedanya apa Mas Rafli? Kalau developer perumahan mungkin bikin apa ya? Saya juga gak tahu tuh bikin apa Di ya. rumah? Oh iya. Iya. Kalau saya bikin aplikasi berarti ya. Oke, bikin aplikasi. Di sini di TCI udah berapa lama nih Kang Rafli? Alhamdulillah pas banget bulan Juli depan tuh saya 2 tahun di sini. Udah tanda tangan kontrak baru dong? Belum. Belum ya, bonita ya. Belum ya. Aduh, was-was nih. Nah, sebenarnya kan Rafli itu kan mau nanya pekerjaan. Rafli kan sebelumnya sekarang kan head IT nih. Nah sebelumnya di apa tuh? Awal masuk saya ke TCI, saya sebagai backend developer. Oh, backend. Itu saya backend diajakin sama salah satu partner saya di salah satu produk di TCI gitu, jadi backend developer. Yes. Nah bahasanya kalau boleh tahu apa tuh awal-awal? Kalau dulu stacknya pakai PHP, kita pakai framework Laravel gitu. Ngomong-ngomong nih, kalau jadi head itu kan ngorder orang kan. Nah sekarang tuh udah berapa orang gitu dari IT-nya sendiri tuh sekarang? Alhamdulillah sekarang kalau misalkan jumlah semuanya ya ditambah yang magang 14 orang. Oh, 14 orang. Banyak Nah juga ya. itu tuh kalau pengalaman 2 tahun kira-kira tuh kan dari 2 tahun dari backend tuh jadi head. Nah itu gimana sih cara ngorder 11 orang itu tuh, yang 12 orang itu? Karena kalau misalkan saya jadi headnya kan nggak langsung dari 2 tahun ya Pak ya. Mungkin kalau head baru 9 sampai 10 bulan lah ya. Iya. Untuk koordinir orang itu emang nggak mudah ya. Terutama apalagi di IT itu orangnya beda-beda. Unik-unik ya. Ada gitu kan. Beda-beda. Jadi memang penanganannya untuk setiap orang itu beda-beda. Misalkan ada si A yang harus kayak gini, ya si B harus kayak gini, untuk tugasnya si A harus kayak gini, si B harus kayak gini, kayak gitu lah. Dan saya paling senang tuh kalau misalkan udah one on one sama orangnya sih. Bye. Ya. Bukan. Itu mas sparring, Chef. Oh, Beda. tapi hard to hard ya. Dari benar. Gitu ya. Bahasa gaulnya gitu sih. Nah, Kang Raffi ini udah jadi dari backend terus sampai pada akhirnya jadi head IT developer gitu ya. Perjalanan apa sih dari awal sampai pada akhirnya jadi head IT developer? Dulu mungkin saya juga rada ini ya apa namanya agak kaget gitu ya menjadi penggantinya head waktu itu gitu kan. Karena beliau ini ya apa sampaikan ke saya yang paling menonjol itu gitu Kang Rafli katanya tuh kayak gitu.
bahkan saya aja perasaan saya nggak kayak gitu kan, tapi di ketika dapat mandat tugas itu gitu kan ya saya coba untuk melakoni itu dan belajar dan terus belajar untuk menjadi head IT developer itu kayak gimana sih. Intinya belajar ya Mas. Ya, belajar. Saya banyak belajar dari role model ya, istilahnya role model saya waktu itu yang headnya sebelumnya kayak gimana, saya banyak belajar dari situ. Dan nggak lupa juga saya belajar dari berbagai sumber, dari podcast startup lain, kayak gimana sih jadi lead gitu kan, harus kayak gimana sih, terutama di bidang IT ya. Karena bedanya mungkin di developer yang perumahan gitu kan, beda ya bener-bener yang topinya pakai kuning gitu kan. Nggak ngaduk aci kan? Nggak. Nah, kan sebelum jadi head nih, Rafli itu kan dari backend. Nah, kenapa sih harus backend? Kan backend itu kayak bukan gabut apa ya? Nggak ada. Nggak, maksudnya kan nggak kelihatan gitu kan. Kalau frontend itu kan kayak kelihatan tampilannya. Kalau backend kan di belakang itu kan proses datanya gitu. Kenapa harus backend? Terus apakah jadi head tadi ini tuh dan yang kedua jadi head itu apakah udah jadi cita-cita yang ingin dilakukan gitu? Kalau cita-cita bukan mungkin. Saya jawab pertanyaan nomor 1 dulu. Agak teknis gak apa-apa ya? Agak teknis. Boleh. Jadi dulu awalnya kenapa jadi back end? Karena saya back end sebelum masuk ke TCI ya. Tahun 2021 ya kalau nggak salah TCI itu 2021 kan. Saya lulus 2019, tahun 2020 tuh udah back end tuh dari lahir, maksudnya dari awal. Back end. Ada ceritanya juga sih kenapa jadi back end. Awalnya saya nggak tahu mana back end, mana front end dan lain-lain, itu saya nggak tahu. Ada role apa aja sih dari itu saya nggak tahu. Nah, ketika saya masuk daftar kerja itu kan saya habis lulus tuh masukin kerja. Saya iseng aja, ngelamar tuh saya iseng, keterima jadi back end waktu itu. Kebetulan kerjaan pertama saya back end. Dikasih tahu lah arahannya, back end tuh kayak gini. Oh, cocok kata saya tuh, passion saya banget lah. Kenapa passion saya banget? Karena di front end itu atau di mobile developer ya, ada yang namanya slicing untuk tampilan dari UI ke coding gitu kan. Itu juga merupakan salah satu kelemahan saya gitu kan. Untuk membuat presisi sebuah tombol di kiri dan teks di kanan misalkan, itu sangat sulit. Itu bisa tuh enggak dulu. Walaupun ya kalau dipaksain gitu di dedet masih bisa-bisa aja gitu kan. Cuman saya lebih ke mengolah datanya aja gitu, data dan logik si alur aplikasinya saya lebih senang kayak gitu. Nah, dari situ saya diajarin tuh waktu itu 2019, 2020, 2021 saya masih backend, terus masuk ke sini jadi backend. Baru tadi pertanyaan tuh jadi head apakah cita-citanya atau ada cita-cita yang lebih tinggi dari head? Sebenarnya panjang ya kalau masalah cita-cita ya. Menentukan yang terdekat gitu. Nah, yang kalau yang terdekat memang saya sih kalau cita-cita akhir pengennya jadi ini mengelola orang sebenarnya. Cuman saya masih banyak belajar ya, benar. Istilahnya mah HR lah ya. Saya pengen mengelola orang, cuman saya sekarang aja ngelola 14 udah sulit gitu kan ya. Lumayan gitu kan. Jadi apalagi ngurusin satu perusahaan gitu kan, lumayan banyak banget. Sekarang jadi kalau saya agak mundurin gitu kan cita-citanya. Paling ya banter jadi project manager ya atau apa ya, pokoknya masih satu relevan sama IT lah ya. IT gitu ya. IT project manager atau bisnis analis dan lain-lain lah kayak gitu. Head IT pun ini masih salah satu ruang lingkup lah. Ya. Ngomong-ngomong nih status Mas Rafli sekarang tuh apa tuh? Status apa nih? Status itu apa? Pernikahan. Pernikahan. Saya belum udah nikah, punya anak 1 umur 2 tahun lah kurang lebih. Nah, berarti kesehariannya hitungannya kalau di rumah jadi bapak keluarga, kalau di IT itu jadi bapak IT gitu. Ya. Oh ya, ini ada fun fact nih. Wah, apa nih? Cepi kan saya kan sebagai ini ya, timnya juga saya kan sebagai developer. Nah, Arab itu sama kita ya ada beberapa orang yang suka nyebut Arab itu adalah our father kita gitu. Ya, sebetulnya ayah kita. Ya soalnya kan kalau misalkan keluh kesah, ini gimana? Oh gini-gini. Jadi
kalau nanya pun kesusahan atau apapun ya langsung ke head gitu nanyain. Solutif ya orangnya teh. Ya. Kadang nggak solutif juga sih. Karena aku bingung sendiri. Jadinya Tapi kan kita sebagai yang staffnya gitu kayak ngerasa "Aduh, terus cerita ke siapa kan? Iya. Pasti kayak kita gini, oh ya udah jadi ada berdua lah yang tahu itu gitu. Ya alhamdulillah saya juga senang ya ngedenger apa cerita-cerita Hmm. ternyata yang kadang gak masuk akal gitu kan. Cuman alhamdulillah dari situ juga saya banyak belajar dari teman-teman bahwa ada yang kayak gini loh, ada yang kayak gitu loh. Iya, iya. Banyak. Dari sekian banyak keluhan-keluhan yang kok gini gitu yang bikin heran gitu. Sebutin salah satu aja yang nggak usah sebutin namanya ya. Sebutin ceritanya deh. Waduh jangan Pak. Kebanyakan Pak saya mau milih salah satu nanti takutnya ada lagi lebih unik cuman nggak kesebutin. Oh gitu. Iya paling ingat deh. Bentar ya. Soal Siti nggak apa-apa lah. Aduh, Pernah cerita apa? jarang. Kalau Seti dia mah nggak banyak keluh Pak. Alhamdulillah. Dia Tapi mah- teman-teman semua yang banyak. Internetnya. Oh iya iya. Ya. Benar itu salah satu keluhannya. Salah satu keluhan di saya. Oke. Ya, harus mengertilah semuanya gitu. Kalau masalah internet ke Cepi ke saya terus. Kan kalau lebih kayak gitu ya. Nah, itu gimana Pak cara menanggulanginya? Ibaratnya kan Kang Raffi itu sebagai ujungnya ya, topnya Iya, nih iya. sebelum sampai si level gitu di IT developer. Jika ada pertanyaan atau keluhan dari tim gitu ya, padahal Kang Raffi sendiri, saya juga nggak yakin nih, saya juga bingung. Nah, cara ngambil jalan keluarnya itu seperti apa gitu Kang? Saya lebih ini apa? Kita tuh lebih ke keterbukaan masing-masing ya, maksudnya saya nggak menutup kemungkinan pendapat dari teman-teman kayak gimana, nggak karena saya kata saya A nggak kayak Ya, gitu. ya. Saya masih mau mendengar, oh kata A gini, kata B gini, oke yang paling solutif apa, misalkan kayak gitu. Pertamanya open discuss dulu. Cari jalan tengahnya tuh gimana gitu loh. Terus orang mufakat. Kalau misalkan masih belum nemu solutif, kadang saya ke atas Ya, ya. curhat lebih dalam. butuh masukan nih, butuh wajangan nih. Nah, karena kan tadi Arab bilang Arab itu suka ngelola orang. Ya kan gitu kan. Sekarang juga di IT kan yang mengelola orang staff di IT sekitar berapa orang. Nah, mungkin ada buat temen-temen yang nonton kayak gimana sih misalkan teman-teman yang nonton pengen ngelola orang, gimana sih cara ngelola orang, terus gimana cara ngurus masalah-masalah orang dan sebagainya. Pasti ada keluhan-keluhan kayak gitu. Nah, gimana caranya sih biar Ya jujur ya, ya kalau sampai sekarang juga saya masih banyak belajar. Saya masih merasa sampai sekarang tuh saya belum menjadi head IT yang baik dan benar gitu ya. Cuman mau gimana juga anak-anak saya di bawah saya itu harus ke siapa lagi gitu kan. Ya. Jadi saya terus belajar, keep improve gitu kan. Ya paling tadi intinya itu komunikasi sebenarnya. Kita dengarkan apa keluhan mereka gitu kan. Misalkan kalau misalkan ada solusi banget, saya juga di IT ada engineering manager. Dia juga sebagai cek apa-apa yang benar-benar butuh ke beliau sebenarnya. Boleh disebut namanya mungkin. Boleh. Ada Kang Agung gitu kan. Jadi dia Udah. juga yang narasumber kemarin. Jadi narasumber juga. ya. Nah, beliau juga sebenarnya alhamdulillah gitu banyak bantu saya juga gitu kan. Karena posisi beliau juga kan engineering manager ya. Istilahnya bisa jadi kanan saya gitu ya. Kita banyak discuss tentang masalah-masalah yang problem-problem terjadi di IT. Mau itu tentang engineer, teknis atau yang umum. Tapi kebanyakan kalau umum sama saya aja sih. Tapi kalau teknis benar-benar saya butuh bantuan dari teman-teman juga gitu sih. Jadi keep improve sih dan komunikasi. Teamwork itu memang penting ya. Ya, Paling utama mungkinnya untuk dari sebuah perusahaan gitu. Kalau misalnya ada yang belok satu kan, Iya pasti jadi pincang ya. Satu. Tapi tadi aku tertarik nih tadi kan Raffi ngomongin soal istri dan anak gitu. Nah kegiatannya di luar pekerjaan dengan anak dan istri biasanya melakukan apa aja sih, kayak mungkin hangout atau vacation gitu kan? kalau Kemana aja biasanya gitu? paling karena udah ada ini ya, udah ada anak, kita tuh paling seringnya tuh ke rumah neneknya. Oh ke rumah nenek. Ke rumah neneknya atau ke rumah opungnya gitu ya. Kadang saya ke nenek. Kalau ke nenek itu dari saya, Ya. kalau opung
dukung istri saya. Istri. Jadi kita paling seminggu sekali itu ya gitu, kadang ke nenek Berkunjung. Family man. Jadi sebenarnya kan orang tua kita juga bukan butuh saya gitu kan. Iya. Ya. Butuh cucunya. Iya. Saya emang nggak penting gitu kan. Iya, iya. Ini cucunya mana? Cucunya ke rumah gitu ya, main kangen cucu. Bukan nggak penting lah, mau kemana juga boleh gitu. Iya, iya. Kan. Yang penting anaknya kesini dulu lah, cucunya pengen main sama cucu gitu ya. Gitu sih paling. Oke. Yang paling sering itu. Kang Rafli selain bekerja nih hobinya apa sih? Suka olahraga nggak? Ini. Cep ya, Cep. Badminton nggak pernah ada ya, Cep ya? Iya. Karena gini, mungkin saya ada info, bukan info, gimana ya? Kayaknya karena Sebenarnya, gak sering bocoran. tuh, karena gak mau tuh mungkin kayaknya kan Arab tuh tiap hari touring kan. Oh iya. Ya. Ya, itu juga salah satu kendala. Ya, kayak itu kendalanya. Benar. Jadi jarak ya. Iya. Kalau misalkan saya ikut dulu olahraga nih sampai jam 6 sampai jam rumah jam berapa? Iya, rumah jam 10 malam. Itu iya benar. Dia touring di Calengka Bandung ya. Lumayan. Berarti selain olahraga apa nih hobinya? Apakah di rumah karaokean gitu? Atau enggak main Main nonton. PS gitu? Nonton film sih. Oh, nonton film Netflix and chill. Iya. Yes. Drakor banget. Drakor banget. Suka nonton bareng sama istri nggak? Iya, suka. Kadang tapi istri saya nggak begitu suka drakor sih sebenarnya. Cuman dia pilihan lah istilahnya. Ada drakor yang rame baru dia ikut. Tapi asli kan Rafli nonton drakor. Kaget ya. Judul terakhir apa? Atau seri terakhir? Ini. Yang benar-benar terakhir. Nah, Kemarin itu Bad Mother Good Mother. tahu nggak? Tahu. Seru ceritanya. Gimana ceritanya? Oke. Kang, apa ngomong-ngomong tadi soal touring itu Kak, Cicalengka Bandung itu gimana sih cara memotivasi diri itu ketika Iya, benar. perjalanan lebih dari 1 jam ibaratkan gitu kan kena macet lah atau bannya bocor atau gimana itu Banyak kesini ya. Ini Rafli luar biasa benar. motivasinya tuh apa gitu supaya teman-teman yang lihat tuh bisa tahu oh ini bisa jadi contoh yang baik gitu. Ya memang sih. Saya kadang di perjalanan saya ya dari rumah ke kantor itu jadinya imajinatif. Kadang jadi bikin kerja asal ada di pikiran gitu, maksudnya saya lagi ngerjain apa hari ini mau kemana. Kirain Itu kepikiran susu anak gitu bukan kan? enggak, itu kan aman. Aman. Paling ya gitu jadinya pikirannya kemana-mana karena waktu yang lama ya. Iya. Jadi Saya semuanya bisa- kepikiran. Jadi saya bisa membuat 1-2 fitur tuh di jalanan karena kepikiran kayak gitu. Ngisi waktu luang mikirin pekerjaan ya. Iya kan. Tapi di luar itu kadang yang paling penting tuh yang paling saya senang tuh denger radio biasanya. Karena radio kan ada yang orang ngomongnya, Iya. jadi iya. saya nggak berasa sendirian Iya. banget gitu di jalanan gitu. Atau musik. Kalau paling itu musik, kalau misalkan kita kosong banget, saya kalau pernah saya di jalan kosong banget gak mikir apa-apa. Cuma Ngantuk ya? Iya. Kan lurus terus tuh. Nah iya tuh saya sering banget mau sedang. Gimana? Itu mau jatuh nggak apa-apa. Jadi saya tidur. Ngalenyap. Nah, enak. Spanyol mah. Ngalenya bener. Ya gitu. Kalau nggak dengerin musik pasti. Itu untuk menjaga stamina-nya nih dengan jalan. Iya. Gitu ya. Olahraga kan enggak. Ya. Bismillah lagi. Gimana caranya untuk menjaga stamina-nya biar tetap Tapi fit mungkin gitu? ini ya karena anak mungkin juga. Ya benar, itu salah satu jadi motivasi saya. Anak dan istri di rumah nunggu saya kerja gitu kan. Jadi itu sangat Katanya ya katanya ini kalau misalkan suami atau ayah pulang kerja capek gitu ketika melihat anaknya sering lagi. Ya itu Benar. Itu tuh kadang bener, kadang Oke. bener kayak apalagi ya tadi ya dia Iya. tuh anaknya tuh nunggu ayah gitu. Iya. Jadi kayak nggak capek, jadi kita bisa main lagi, bisa kayak kecas Full lagi gitu ya. Kecas lagi. Ya, nah mungkin ada satu pertanyaan nih dari saya. Kan kita sebagai IT gitu kan, banyak orang yang berpikiran atau yang mengambil apa ya, mengambil sudut pandang kayak IT itu kayak serius banget, kayak Ya benar. apa kayak Rumit gitu, jarang sosialisasi, jarang sebagainya. Nah, menurut Rafli sendiri gimana tuh menanggapi kayak gitu, atau misalkan ada pandangan lain mengenai itu gitu kan? Tapi bener jujur sih ya. Iya. Anak itu tuh kadang emang beda sendiri ya. Beda sendiri kayak gimana itu kan? Beda sendiri tuh ya kadang ketika kita lagi apa ya Kumpulan. ngumpul gitu kayak misal
tiba-tiba misah sendiri tuh yang anak-anak itu tuh ya nggak tahu ya emang karena Tapi kan di sini mah guyup. tiba-tiba hilang ya cuman tetap aja gitu pas karena mungkin IT tuh basicnya dia tuh apa ya kalau misalkan di binatang gitu ya jadi pengen segerombolan itu sama itu lagi gitu individual merdeka bukan itu yang saya rasain Iya, ya maksudnya berkoloni mungkin. nah, iya Berkoloni. tapi mereka nggak perlu berbaur gitu sama yang lain karena kayak gitu kayaknya udah nggak ada deh kayak gitu itu tuh nggak tahu karena keseharian kerjanya depan laptop mulu ya atau memang sifatnya kayak gitu kita masih aja mesti tahu itu kan jauh Ya, juga ya, ya, masing-masing gitu ya. Tapi itu malah kayak dia kalau boleh kayak sebut nih itu mah jadi template-nya anak IT mungkin ya. ya Atau mungkin mungkin. seperti itu jadi bukannya kurang pergaulan juga ya, bukan kurang sosialisasi juga, cuman mungkin mereka punya dunianya sendiri gitu. iya Iya, bener-bener kayak gitu. kadang lebih kayak gitu sih Di kuliah pun yang ini kan dunia kerja kan di Iya. kuliah pun ya sama kayak gitu banyak orang-orang yang di luar jurusan IT kayak kenapa sih kayak gitu ya apalagi di kampus ya apalagi ya itu teknik banget tuh gerombol aja orang-orang gitu Ya, kan ya, udah itu aja dia nggak mau main sama yang lain tapi kalau misalkan fakultas ekonomi bisa ngesatu tuh sama bisnis sama Iya, bisa nyambung gitu Misalnya lebih luas mungkin ya. Iya. Oke, kalau begitu. Nah, Kang Rafli ini harapannya untuk kedepannya Kang Rafli sebagai seorang head IT developer untuk urusan TCI ini teknologi cakra internasional seperti apa? Dan kedepannya mau gimana? Nah, mau gimana? ya harapan saya sih ya di IT itu jadi saya juga banyak ya melihat kekurangan di divisi saya dan saya harapkan kekurangan-kekurangan itu akan terus improve tiap waktunya terus bertambah skill edukasi dan soft skill terutama dan hard skill ya itu bisa bertambah jadi kayak misalkan kalau saya sebut teknis di bahasanya itu bisa ada yang berkembang gitu jadi mengikuti tren jadi bisa itu kan mengikuti tren gitu kan. trennya kan cepat ya Iya. kalau IT kayak gitu. Harus Jadi, bisa ngikutin ya. harapan saya sih bisa ngikutin terus bisa memilah dan memilih lah dan ikut jadi tren berubah juga nggak harus diikutin kadang itu nggak bagus juga Ya, untuk ya. produk kita kan itu nah kayak gitu tuh mudah-mudahan kedepannya tuh bisa fleksibel lah terus bisa maju sih maksudnya maju itu dalam arti bisa berkembang lagi lah lebih banyak lagi orangnya IT kurang lebih banyak gitu ya maksud saya banyak tuh kalau sekarang kan dihitung cuma ada 2 squad ya terus ada hanya megang 2 produk kedepannya bisa banyak produk gitu, dan nambah squadnya gitu Berarti nambah orang lagi gitu. ya untuk banyak nambah produk pasti makin lama produk nambah squad juga harus nambah ya betul karena IT itu kan tiap detik pasti ada perubahan Ya. update Dinamis. yoi betul nah mungkin karena waktunya udah habis ya Iya, Pak, seru banget kan ngobrol sama Kang Rafli tadi itu juga sebagai mematahkan stigma orang terhadap teman-teman dari IT gitu. Iya. Ternyata Kang Rafli orangnya asik kok, tapi asik, Mas Denis asik ya. ya. Jadi nggak semuanya bahwa teman-teman yang di IT developer itu orangnya kaku gitu. Ya, jadi jangan sungkan gitu maksudnya kadang orang juga lo jadi kayak gitu tadi Iya, stigma iya, tadi iya. makanya ada orang itu tuh nggak mau ngobrol Iya, iya. jangan kayak gitu maksudnya biasa aja gitu nah kita juga tetap pasti biasa kalau ditanya pasti ngejawab Iya. gitu ya tapi paling di mau mana Iya. Oke, hatur nuhun pisan Kang Rafli. Terima kasih Thank you, banyak thank udah you. jadi narasumber kita di Niat. Dan akhirnya kita harus pamit dulu. Saya Alda saya Cepi Saya Denis. dan Kang Rafli. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Niat selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.